Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Indralaya. Sebelumnya, perkenalkan saya Despin Surpita dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Beserta rekan saya ada Saya Maulina Dinda Putri dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Anggraini dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Meitera Lestari dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. akan menyajikan video dengan judul materi Titrasi formal asam amino. Tujuan percobaan: mahasiswa menguasai prinsip-prinsip K3 pengelolaan laboratorium dan teknologi penggunaan peralatan dan instrumen kimia. Materi singkat. Titrasi formal asam amino adalah metode penetapan asam amino berupa titrasi dengan larutan basa setelah ditambahkan larutan formaldehid untuk menghilangkan kebasaan gugus amino. Pada titrasi ini akan diperoleh kurva titrasi asam amino dari hasil hidrolisis protein menggunakan enzim protease. Selama hidrolisis suatu protein, sejumlah gugus karboksil dan gugus amino terus bertambah. Penentuan secara kuantitatif salah satu gugus akan dapat memberikan indikasi untuk mengetahui derajat hidrolisis dari suatu protein. Reaksi yang terjadi selama titrasi adalah sebagai berikut. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu gelas beker, gelas ukur, pipet tetes, pipet gondok, batang pengaduk, hot plate, water bath, Erlenmeyer, penjepit, stopwatch, pH meter, dan tabung reaksi. Bahan yang digunakan yaitu larutan gelatin 5%, NaOH 0,2 molar, HCl 0,1 molar, indikator PP, formaldehid 40%, tripsin atau usus ayam, dan aquades. Ukur larutan gelatin 5% sebanyak 100 ml menggunakan gelas ukur. Masukkan 100 ml larutan gelatin 5% ke dalam Erlenmeyer. Ukur 1 ml indikator PP lalu tambahkan ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan larutan NaOH tetes demi tetes sampai warna merah muda timbul. Tambahkan larutan HCl tetes demi tetes sampai warna merah muda tadi hilang dan jangan terlalu asam. Lakukan penyaringan pada larutan tripsin dan ambil sebanyak 25 ml dari larutan tersebut. Pada larutan tripsin, tambahkan beberapa tetes indikator PP, lalu tambahkan tetes demi tetes NaOH sampai terbentuk warna merah muda. Tambahkan tetes demi tetes larutan HCl sampai warna merah muda tadi hilang. Masukkan larutan gelatin ke dalam water bath. Tepat pada jam 0, tambahkan larutan tripsin ke dalam larutan gelatin. Setelah tercampur rata, ambil 10 ml campuran, kemudian masukkan ke dalam gelas beker. Pindahkan campuran ke dalam tabung reaksi. Lalu didihkan campuran untuk merusak enzim dan catat waktunya. Dinginkan campuran yang sudah dididihkan tadi. Pindahkan campuran yang sudah didinginkan ke dalam beker gelas. Ukur
ukur sebanyak 15 ml formaldehid. Masukkan 15 ml formaldehid ke dalam gelas beker. Tambahkan 3 tetes indikator PP. Pada masing-masing hasil reaksi dengan interval yang berbeda, lakukan titrasi dengan 0,02 molar NaOH dengan titik akhir warna merah muda. Lakukan semua titrasi dengan duplo. Titrasi 0 menit pertama. Titrasi 0 menit kedua. Titrasi 15 menit pertama. Titrasi 15 menit kedua. Titrasi 30 menit pertama. Titrasi 30 menit kedua. Titrasi 60 menit pertama. Titrasi 60 menit kedua. Titrasi 90 menit pertama. Titrasi 90 menit kedua. Titrasi 120 menit pertama. Titrasi 120 menit kedua. Berikut ini adalah tabel titrasi larutan gelatin 5% dengan larutan NaOH. Berikut ini adalah kurva hubungan waktu dengan volume NaOH. Pada praktikum ini dilakukan percobaan titrasi formal asam amino. Titrasi formal digunakan untuk menentukan suatu proses terjadinya pemecahan protein atau hidrolisis. Nah, hidrolisis protein yang dilakukan adalah hidrolisis enzimatis.
Ketika larutan gelatin dan tripsin sudah siap, diambil 10 ml lalu dipanaskan. Nah, tujuan dari pemanasan ini adalah untuk merusak enzim sehingga hidrolisisnya berhenti dan nantinya dapat diketahui jumlah asam amino yang dihasilkan dari hidrolisis. Setelah didinginkan, maka larutan tersebut ditambahkan formalin dan indikator PP. Tujuan dari penambahan formalin adalah agar formaldehid bereaksi dengan gugus amino yang tidak bermuatan pada asam amino sehingga memungkinkan gugus amino untuk membuffer pada pH yang lebih rendah dan dapat dititrasi dengan larutan NaOH secara kuantitatif. Larutan gelatin dalam percobaan ini didegradasi dengan menggunakan enzim tripsin. Tripsin merupakan enzim proteolitik yang hanya terdiri dari satu rantai polipeptida. Enzim ini akan mendegradasi gelatin menghasilkan asam amino penyusunnya. Kesimpulan. Yang pertama, protein dapat dihidrolisis dengan enzim protease dan melalui titrasi formal asam amino. Yang kedua, titrasi formal asam amino adalah metode penetapan asam amino berupa titrasi dengan larutan basah. Yang ketiga, pada percobaan ini, reagen yang digunakan adalah gelatin. Yang keempat, indikator yang digunakan dalam praktikum ini adalah fenolphthalein. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.